Kalau kamu masih ragu, apakah jalur langit itu benar-benar ada? Kisah ini mungkin akan mengubah cara pandangmu. Seorang hafizah, 30 juz, tembus salah satu jurusan paling ketat di Indonesia, tanpa tes. Bukan kebetulan, bukan keberuntungan semata, tapi hasil dari sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Di kaki Gunung Panderman yang sejuk, tepatnya di lingkungan SMAS Aliza Leadership School, Kota Batu. Pagi biasanya dimulai dengan lantunan ayat suci. Tenang, khusyuk, penuh kedamaian. Namun, Jumat pagi itu berubah. Satu pengumuman dari Surabaya memecah suasana menjadi haru, bangga, sekaligus takjub. Nama itu dipanggil Syahda Novia. Syahda bukan sekadar lolos ke perguruan tinggi. Ia mendapatkan sesuatu yang sangat langka. Golden Ticket menuju Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ya, FK Unair. Salah satu jurusan dengan tingkat persaingan paling ketat di Indonesia. Dan yang bikin merinding, ia lolos tanpa harus melalui tes tertulis. Syahda Novia Wibowo, SMA Aliza Batu, S1 Kedokteran. Ini bukan jalan biasa. Ini jalur prestasi yang hanya diberikan kepada segelintir siswa terbaik dari ribuan pelamar di seluruh Indonesia. Dari lebih dari 3.800 siswa, hanya 68 yang terpilih. Dan untuk jurusan kedokteran, hanya 3 orang. Dan Syahda adalah salah satunya. Fakultas Kedokteran ada 3 kandidat penerima Golden Ticket. Selanjutnya Kota Batu. Tapi, tunggu dulu, yang membuat kisah ini benar-benar berbeda. Bukan hanya soal prestasi akademik, Syahda adalah seorang hafizah 30 juz Al-Quran. Di saat banyak orang kesulitan membagi waktu, dia justru mampu menjaga hafalan kitab suci, sambil tetap menjadi siswa dengan peringkat eligible ke-1. Bayangkan ini. Di satu sisi, ia menghafal puluhan ribu ayat. Di sisi lain, ia juga menaklukkan rumus-rumus sains. Bahkan, ia pernah meraih medali di ajang internasional seperti Thailand International Mathematical Olympia. Ini bukan sekadar pintar, ini disiplin tingkat tinggi, ini konsistensi, ini kombinasi antara usaha maksimal dan keyakinan yang kuat. Dan disinilah banyak orang mulai berbisik. Inilah definisi jalur langit. Menariknya, Syahda tidak pernah bermimpi menjadi dokter sejak kecil. Cita-cita itu baru muncul di kelas ke-12. Namun satu prinsip yang selalu ia pegang sejak awal adalah ilmu harus bermanfaat. Bukan soal gelar, bukan soal gengsi, tapi tentang bagaimana ilmunya bisa membantu orang lain. Baginya, menjadi dokter adalah bentuk pengabdian, tempat di mana ilmu dan nilai kemanusiaan bertemu. Dan mungkin, justru niat sederhana itulah yang membuat jalannya dipermudah. Kisah ini pun langsung viral di media sosial. Komentar demi komentar bermunculan, penuh rasa bangga dan haru. Masya Allah. Semoga jadi dokter yang amanah, tulis seorang netizen. Definisi jalur langit yang nyata, Al-Quran dijaga, masa depan dijaga, sahut yang lain. Bahkan, ada yang berkata, ini baru panutan, pintar, berakhlak, dan menginspirasi. Kisah Syahda Novia bukan sekadar tentang lolos kuliah. Ini tentang keseimbangan antara usaha dan doa, antara ilmu dan iman. Dan mungkin ini juga pengingat sederhana, bahwa ketika kita menjaga sesuatu yang baik, ada hal-hal di luar dugaan yang akan menjaga masa depan kita. Karena kadang, jalan terbaik itu memang tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan bagi mereka yang yakin dan terus berusaha. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari panitia AEE kemarin, pendaftar Golden Ticket pada tahun ini adalah sebesar 3.855 siswa. Jumlah asal sekolah pendaftar Golden Ticket pada tahun ini juga meningkat menjadi 1.690 sekolah. Dan hari ini, insya Allah kandidat Golden Ticket kuadran kedua yang akan diumumkan pada hari ini adalah sebanyak 68 siswa dari sekolah.
dan diantaranya adalah kalian yang berada di sini. Suatu pencapaian luar biasa bagi adik-adik sekalian, bahwa insya Allah saudara akan diterima sebagai kesatria Universitas Airlangga. Data ini menunjukkan bahwa kita memiliki banyak talenta muda yang luar biasa dengan beragam kekuatan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, proses seleksi selanjutnya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kandidat terbaik dapat teridentifikasi secara objektif dan komprehensif.